Setiap kali kita mendengar kata penjajah, pasti yang ada di bayangan kita adalah sosok berkulit putih, berhidung mancung, dan berkumis tebal. Ya, itu karena 5 dari 6 diantaranya berasal dari benua Eropa. Tapi pertanyaannya, kenapa kebanyakan bangsa Eropa lah yang nyatanya bukan hanya menjajah kita, tapi hampir seluruh dunia? Oke, kita mulai jawabannya dengan mundur lebih dari 500 tahun ke belakang. Jadi ceritanya, semua hidup tenang, bangsa Eropa dan Asia duduk berdampingan. Pasukan rempah yang dikirim pedagang lewat jalur sutra pun lancar jaya. Tapi itu semua berubah ketika negara api, maksudnya Kekaisaran Ottoman berhasil menguasai Konstantinopel. Dan sebenarnya masih banyak alasan lainnya. Akibat jalur perdagangan ditutup dan bikin Portugis, Spanyol dan kawan sama Eropanya pun gelagapan karena kehilangan pasukan rempah-rempah yang mereka cintai. Dan karena nggak bisa hidup tanpa rempah-rempah, mereka pun mulai menyebar mencari di mana benda setara emas itu berada. Dan era kolonialisme dimulai. Dan sisanya adalah sejarah. Sebelum orang-orang Portugis berangkat memulai penjelajahan samudra, sebenarnya sudah lebih dulu orang Spanyol berlayar untuk mencari tempat penghasil rempah-rempah. Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjelajahan samudra dalam mencari daerah baru penghasil rempah-rempah di timur atau yang bisa disebut dengan tanah Hindia. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol umumnya memeluk agama Katolik. Kedua bangsa ini sama-sama ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal ini menimbulkan keprihatinan Paus Julius II. Untuk menjaga kerukunan antara keduanya, maka Paus turun tangan untuk bermusyawarah dengan kedua bangsa tersebut. Diadakanlah kemudian perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian ini diadakan di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni 1494. Isinya adalah wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian 1550 km sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde. Belahan sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan belahan sebelah barat dikuasai Spanyol. Orang-orang Spanyol yang diprakarsai Christopher Columbus merencanakan melakukan penjelajahan samudra untuk menemukan tanah penghasil rempah-rempah. Sebelum berangkat, Columbus menghadap kepada Ratu Isabella untuk mendapat dukungan termasuk fasilitas. Ratu Isabella mengizinkan dan menyediakan 3 kapal dengan segala perlengkapannya. Ratu Isabella juga menyediakan hadiah apabila misi Columbus ini dapat berhasil. Pada tanggal 3 Agustus 1492, Columbus berangkat dari pelabuhan atas dasar keyakinan bahwa bumi itu bulat, maka Columbus dengan rombongannya bertolak dari Spanyol dan berlayar menuju ke arah barat. Mereka optimis berhasil menemukan daerah baru di timur. Pada tanggal 6 September tahun 1492, rombongan Columbus telah sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Ekspedisi penjelajahan samudra dilanjutkan dengan mengarungi lautan luas yang dikenal sangat ganas, yakni Samudra Atlantik. Salah satu kapalnya mengalami kerusakan sehingga membuat para anggota ekspedisi hampir putus asa. Namun, Columbus tetap memberikan semangat kepada seluruh anggota rombongannya. Setelah sekitar 1 bulan lebih berlayar, tanggal 12 Oktober 1492, rombongan Columbus berhasil mendarat di pantai bagian dari Kepulauan Bahama. Columbus mengira bahwa ekspedisinya ini sudah sampai di tanah Hindia. Oleh karena itu, penduduk yang menempati daerah itu disebut orang-orang Indian. Tempat mendarat Columbus ini kemudian dinamakan San Salvador. Berikutnya, rombongan Columbus kembali berlayar dan mendarat di Haiti. Berasa ekspedisinya telah berhasil, maka rombongan Columbus bertolak kembali ke Spanyol untuk melapor kepada Ratu Isabella. Tahun 1493, Columbus sampai kembali di Spanyol. Kedatangan Columbus dan rombongannya disambut dengan sukacita. Bahkan dengan keberhasilannya mendarat di Kepulauan Bahama dan Haiti, Columbus diakui sebagai penemu daerah baru, yakni benua Amerika. Keberhasilan pelayaran Columbus menemukan daerah baru bahkan mendorong para pelaut lain untuk melanjutkan penjelajahan samudera ke timur.
Apalagi Columbus belum berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Berangkatlah ekspedisi yang dipimpin oleh Magalhaens. Ia juga disertai oleh seorang kapten kapal yang bernama Juan Sebastian Elcano. Berdasarkan catatan-catatan yang telah dikumpulkan Columbus, Magalhaens mengambil jalur yang mirip dilayari oleh Columbus. Setelah terus berlayar, Magalhaens serta rombongannya mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan Columbus, Amerika. Di tempat ini terdapat selat yang agak sempit yang kemudian dinamakan Selat Magalhaens. Petualangan Spanyol di Nusantara diawali dengan tibanya rombongan Ferdinand Magalhaens di Asia setelah mengarungi Samudra Pasifik yang ganas. Melalui selat ini, rombongan Magellan terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik dan memasuki Samudra Pasifik. Setelah sekitar 3 bulan lebih rombongan Magellan berlayar, akhirnya pada Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Guam. Rombongan Magellan kemudian melanjutkan penjelajahannya dan pada April 1521 sampai di Kepulauan Masava atau kemudian dikenal dengan Filipina. Magellan menyatakan bahwa daerah yang ditemukannya ini sebagai koloni Spanyol. Tindakan Magellan dan rombongan ini mendapat tantangan penduduk setempat, orang-orang Mactan. Terjadilah pertempuran antara kedua belah pihak. Dalam pertempuran dengan penduduk setempat itu, rombongan Magellan terdesak, bahkan Magellan sendiri terbunuh. Rombongan Magellan yang selamat segera meninggalkan Filipina. Mereka di bawah pimpinan Sebastian Elcano terus berlayar ke arah selatan. Pada tahun 1521 itu juga mereka sampai di Kepulauan Maluku yang ternyata tempat penghasil rempah-rempah. Ternyata Portugis telah lebih dahulu tiba di Kepulauan Maluku tersebut untuk memperoleh rempah-rempah dan bersekutu dengan kerajaan Ternate. Oleh karena itu, Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Portugis. Terjadilah konflik antara Portugis dan Spanyol akibat memperebutkan Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Untuk menyelesaikan konflik ini, diadakanlah perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan diri di Filipina. Dikisahkan bahwa atas petunjuk pemandu orang Indonesia, kapal-kapal rombongan Elcano ini berlayar menuju ke arah barat, sehingga melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan dan diteruskan menuju Spanyol. Dengan penjelajahan dan pelayaran yang dipimpin oleh Magellan itu, maka sering disebut-sebut bahwa tokoh yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali adalah Magellan. Kesimpulannya adalah Spanyol tak sempat menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara di Indonesia. Spanyol hanya sempat bersaing dengan Portugis di Maluku. Bahkan Spanyol sebenarnya yang lebih dahulu berlayar dibanding Portugis. Namun pelayar Spanyol yang termasyhur Christopher Columbus belum berhasil menemukan kepulauan rempah-rempah. Columbus hanya sampai ke benua Amerika. Dan tahukah kalian, dalam kaitannya dengan pelayaran dan penjelajahan samudra, itu pendapat yang menarik dari Menzies, seorang perwira Angkatan Laut Inggris. Ia menegaskan bahwa yang berhasil mengelilingi dunia pertama kali adalah armada Cina yang dipimpin oleh Panglima Zheng He pada tahun 1421. Zheng He adalah seorang kasim kepercayaan Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Zhu Di atau Yongle. Dijelaskan oleh Menzies bahwa Zheng He bersama armadanya telah berlayar mengelilingi dunia dengan berpedoman pada peta-peta kuno yang dibuat oleh para kartografer Cina dan juga beberapa peta yang dibuat misalnya oleh Fra Mauro, orang Italia, dan yang dibuat oleh Piri Reis, orang Turki. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Dan dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih.